Halo semua, hari ini kita akan membahas mengenai alur transaksi. Alur transaksi dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada alur transaksi pembelian, yang kedua alur transaksi penjualan tunai, alur transaksi penjualan kredit, serta alur penerimaan dan pengeluaran kas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai alur transaksi pembelian. Alur transaksi pembelian ialah transaksi dari suatu kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa dengan imbalan sejumlah uang berdasarkan kesepakatan dari pembeli dan penjual. Nah, dalam menjalankan aktivitasnya, setiap perusahaan itu, baik jasa, dagang, maupun manufaktur selalu memerlukan barang-barang. Nah, barang-barang tersebut dibutuhkan dan harus dibeli dari pihak lain. Nah, pembelian barang tersebut dapat dilakukan secara tunai maupun secara kredit. Berikut adalah alur transaksi pembelian. Yang pertama itu ada surat pesanan, selanjutnya survei, lalu menentukan supplier, membuat pesanan, kemudian membuat surat perjanjian, menerima barang, kemudian memeriksa barang, dan yang terakhir melakukan pembayaran. Yang pertama itu ada surat permintaan. Nah, surat permintaan ini adalah proses pembelian diawali dengan permintaan dari bagian penjualan atau bagian gudang untuk perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Sementara itu untuk perusahaan manufaktur atau perusahaan produksi, pembelian biasanya dilakukan berdasarkan permintaan dari bagian produksi. Nah, dalam membuatkan surat permintaan bagian gudang maupun bagian produksi menggunakan 3 metode. Yang pertama itu metode intuitif, adalah bagian penjualan atau bagian produksi menentukan barang yang harus dibeli dengan cara memprediksinya. Contohnya, perusahaan dapat memprediksi bahwa kebutuhan biskuit kaleng dan sirup pada bulan puasa tersebut akan meningkat. Nah, yang kedua itu adalah penelitian pasar. Nah, penelitian pasar ini merupakan suatu metode penentuan kebutuhan barang dengan melakukan penelitian secara langsung kepada konsumen. Nah, metode ini biasanya menghasilkan informasi secara langsung mengenai jumlah, jenis barang, dan tipe barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi, penelitian pasar itu langsung mengarah kepada konsumen dan menghasilkan apa yang diinginkan konsumen dan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang ketiga adalah perhitungan stok barang. Nah, metode perhitungan stok barang didasarkan pada hasil laporan dari bagian gudang. Nah, bagian gudang ini menghitung stok persediaan barang, kemudian mencatatnya dengan membuat laporan permintaan barang yang diberikan kepada bagian pembelian barang. Berikut adalah contoh dari surat permintaan pembelian. Nah, surat permintaan pembelian ini dibuat oleh bagian gudang atau bagian produksi untuk diserahkan kepada bagian pembelian barang. Langkah selanjutnya adalah survei. Survei pasar dilakukan dalam rangka menentukan pemasok yang tepat bagi perusahaan. Nah, survei dapat dilakukan dengan 3 cara. Dengan berbagai cara seperti memasang iklan di media sosial, di media cetak, media elektronik, atau bahkan bisa mendatangi pemasok secara langsung. Nah, survei ini dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan informasi mengenai harga, syarat pembelian, serta fasilitas lain yang ditawarkan dari masing-masing pemasok. Nah, yang selanjutnya adalah menentukan supplier. Setelah melakukan pasar, kita menentukan supplier. Nah, surat penawaran yang diterima dari para pemasok digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memilih pemasok. Pertimbangan dalam menentukan pemasok dapat dilihat dari kualitas barang yang ditawarkan, harga, syarat pembayaran, dan layanan purna jual. Nah, berikut adalah contoh surat penawaran yang dibuat oleh para pemasok yang dikirimkan kepada para pembelinya.
Langkah selanjutnya adalah surat pesanan. Membuat surat pesanan dan dikirimkan kepada pemasok atau supplier. Selanjutnya adalah membuat surat perjanjian. Surat perjanjian jual beli yang ditandatangani oleh kedua belah pihak apabila pembelian yang dilakukan secara kredit. Berikut adalah contoh surat pesanan dan contoh surat order pembelian jika pembeli menginginkan barangnya dikirim dengan tanggal yang ditentukan oleh pembeli. Langkah selanjutnya adalah menerima barang. Nah, setelah mengirim surat pesanan atau purchase order kepada pemasok, perusahaan akan menerima sejumlah barang yang telah dipesan. Berikut adalah contoh bukti penerimaan barang, di mana di situ harus tertera nama barang dan jumlahnya serta nama pengirim dan penerimanya. Langkah selanjutnya adalah memeriksa barang. Hal terpenting yang harus dilakukan perusahaan setelah menerima barang dari pemasok adalah meneliti kesesuaian antara barang yang dipesan dan barang yang dikirim dari pemasok. Nah, hal ini dilakukan untuk mengetahui mutu barang, jumlah barang, dan kondisi barang dalam keadaan baik-baik saja. Langkah yang terakhir adalah pembayaran. Nah, perusahaan melakukan pembayaran setelah barang itu diterima. Pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan uang tunai, cek, maupun giro sesuai dengan surat perjanjian jual beli yang telah disepakati.